Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun, tetap diberikan berkah kesehatan, berkah umur, berkah rezeki, kemudian masih tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, hari ini adalah kewajiban yang sudah kujanjikan, jadi harus kutuntaskan gitu. Jadi tanggal 10 Maret itu adalah tanggal yang ditunggu-tunggu oleh para VTuber tentang sertifikat keamanan aplikasi. Itu yang diberikan batas waktu oleh pihak Kominfo kepada VTube. Sudah beberapa hari memang setelah penetapan pihak OJK ataupun SWI menetapkan VTube sebagai salah satu aplikasi yang dikategorikan ilegal. Kemudian aku sempat membaca tentang surat perizinan yang seharusnya diurus oleh manajemen VTube. Kalau tidak salah dari mulai bulan Juni atau Juli, aku lupa karena udah lama ya. Dan pihak Kominfo memberikan batas waktu sampai tanggal 10 Maret 2021. Di saat yang kosong itu, aku tidak membahas VTube dulu sementara, tapi aku tetap memantau informasi dari Google dan dari channel YouTube-nya para YouTuber, konten kreator yang sedang membahas VTube. Dan jujur aja, aku juga masih berada di dalam grup member VTube yang aku di-invite ke dalamnya, aku diundang ke dalam grup dan tidak begitu aktif untuk berkomunikasi. Jadi aku tidak begitu aktif berkomunikasi di dalam grup karena bagi aku sih kalau dibahas tetap akan berputar di seputaran izin, SWI, Kominfo, kemudian OJK. Dan kenapa baru sekarang aku bisa upload video? Mungkin kelamaan ya. Mungkin terlalu lama untuk memberikan satu opini baru tentang VTube. Di salah satu komentar yang masuk dalam videoku itu menyatakan bahwa tanggal 10 Maret masuk komentar tanggal 10 Maret, hanya gitu aja, tanggal 10 Maret. Oh, mungkin dia sudah mengingatkan, sedang mengingatkan 10 Maret. Dan ada yang sama juga memberikan komentar, "Bang, gimana nasib VTube nih, kabar VTube? Ini sudah 10 Maret." Dan aku berkesempatan untuk membalas. Aku bilang sabar, karena kalau aku beritakan, kalau aku upload video, kalau aku sampaikan apa yang ingin ku sampaikan di jam kerja, itu mungkin agak janggal karena itu adalah jam orang yang biasanya masih melakukan aktivitas dari mulai pagi sampai sore. Dan aku coba prediksi saja bahwasanya di jam kerja itu mungkin manajemen VTube juga masih berusaha di detik-detik terakhir pada tanggal 10 Maret ini untuk memberikan atau menyerahkan sertifikat keamanan aplikasinya. Sebelum aku buat video ini, sebelum aku upload video ini, aku sempatkan juga sebentar untuk melihat video live yang ditayangkan di channel itu pokoknya yang tentang edukasi advertising lah. Dan itu sejalan dengan apa yang ada di dalam grup WA yang aku juga di dalamnya. Mohon maaf, aku melihat di grup WA itu seperti hanya memberikan semangat aja kepada member-member VTube. Jadi aku anggap itu yang memberikan postingan atau memberikan penjelasan itu, bagi aku sih itu hanya satu support dari leader VTube untuk bisa
menjaga keutuhan tim yang sudah dia bangun. Dan di channel-channel video yang lain itu tidak ada satu video pun yang berani secara tegas menyatakan kapan VTube akan mulai beroperasional. Seperti sebelum VTube ditutup oleh Kominfo. Nggak satu pun ada video yang berani menjelaskan. Jadi sekarang member-member VTube itu harapannya sedang digantung. Karena berharap VTube ini akan kembali normal seperti awal mereka mengenal VTube. Dan sampai sekarang aplikasi VTube di handphoneku masih ada. Aku tidak menghapusnya karena aku juga kepengen tahu seperti apa perkembangannya dan seperti apa nanti akhirnya. Dan di 10 Maret ini, bagi aku ini adalah sebuah tanda bahwasanya VTube itu tidak akan beroperasional, sistemnya sama seperti saat memiliki slogan mengubah hiburan menjadi penghasilan. VTube ini sudah kembali ke jalan yang benar, bahwasanya mereka memang berada di jalur bisnis periklanan. Jadi nanti VTuber ini akan diajarkan bagaimana caranya memasang sebuah iklan di aplikasi VTube. Jadi nanti VTuber ini akan memasang iklan di VTube. Jadi singkat aja teman-teman, bagi aku sih, setelah video ini, aku tidak akan bahas VTube lagi. Karena yang sudah aku perhatikan, bahwasanya VTube tidak akan sama seperti VTube yang pada saat pertama kali aku upload aplikasi VTube. Sabar. Jadi jangan langsung beropini yang lain-lain dulu. Kalau teman-teman yang hari ini baru saja menonton videoku yang ini, coba lihat video-video yang lain. Dari mulai awal aku membahas tentang VTube. Aku ulas sedikit saja kenapa aku bisa terlibat di dalam aplikasi VTube. Pertama, aku ada ketertarikan dengan berita. Dan pada saat aku mulai upload video tentang VTube itu karena VTube ini benar-benar menjadi sebuah pembahasan yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Dan selebihnya, sebagai seorang konten kreator yang ingin mereview sebuah produk, seharusnya memang kita memiliki sebuah produk tersebut. Kemudian kita review, kita kupas tuntas seperti apa keuntungannya, bagaimana sistemnya, bagaimana cara pakainya, apa kelemahannya, apa resikonya. Kalau yang lain, konten-konten kreator yang lain mungkin membela VTube mati-matian, menghujat VTube mati-matian, entah karena faktor apa aku juga nggak paham. Tapi kita di sini mau bicara yang real aja. VTube pada saat di awal itu sudah memberikan testimoni bagaimana VTube itu bisa menghasilkan, bagaimana testimoni orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan dari VTube. Dan akhirnya mengajak kawan-kawannya, mengajak orang lain juga ikut bermain VTube. Tapi saat ini, setelah aku mulai coba mempelajari lagi, memperhatikan lagi, VTube ini akan berubah sistemnya, yang dikenal dengan versi 3.0 atau 3.0. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin mencari penghasilan melalui aplikasi-aplikasi penghasil uang, di saat seperti ini, teman-teman nggak bisa nungguin VTube. Teman-teman mau cepat, mau setiap hari, mau tetap memiliki atau memang hobi gitu ya, senang memainkan aplikasi penghasil uang, aku saranin jangan tunggu VTube lagi. Cari aplikasi yang lain. Dan biasanya aplikasi-aplikasi yang baru itu biasanya masih bisa punya kesempatan, punya peluang untuk kita mendapatkan penghasilan walaupun ya angkanya tidak begitu besar. Tapi senang aja gitu main aplikasi penghasil uang.
Nah, bagi teman-teman yang masih ingin bertahan di VTube, itu silahkan. Gitu. Karena VTube ini juga sedang memberikan satu wawasan, memberikan satu keterampilan bagaimana cara kita untuk bisa memasang iklan di VTube, dan mungkin bisa dipakai untuk kemampuan kita memasang iklan di tempat lain. Jadi VTube sedang mengajarin gimana caranya untuk bisa memasang iklan. Dan di video live yang barusan hari ini ditampilkan di pukul 19.25 menit 19.25 menit waktu Indonesia Barat itu, aku melihat bahwasanya yang diarahkan itu adalah VTuber memasang iklan di VTube. Contohnya yang dicontohkan tadi itu adalah membuka sebuah usaha kafe. Setelah dipasang di VTube, dilihat oleh para VTuber yang lain yang memang lokasinya berada di kota yang sama mungkin, atau di wilayah daerah yang sama mungkin. VTuber itu yang lain akan datang singgah di kafe yang masang iklan tadi, dan diharapkan yang masang iklan berhasil meraup keuntungan bahwasanya teknik yang diberikan atau yang diajarkan oleh VTube bagaimana cara memasang iklan yang baik dan benar itu sudah berhasil karena kehadiran dari VTuber yang singgah ke kafenya. Kemudian aku bertanya, terus yang datang itu VTuber itu keuntungannya apa? Cuman datang, ngumpul-ngumpul, pesan minuman mungkin, secangkir kopi. Yang diuntungkan adalah VTube yang tadi yang masang iklan. Yang datang, keuntungannya apa? Tapi begitupun, tetap kita punya hak, tetap kita punya kebebasan untuk memilih. Dan aku sampaikan lagi bahwasanya kalau misalnya ingin memang senangnya bermain aplikasi penghasil uang dalam kondisi yang sulit seperti ini, jangan tunggu VTube. Dan jangan berharap VTube akan sama modelnya dengan VTube pada saat sebelum ditutup oleh Kominfo. Karena sistemnya akan beda lagi. Sistemnya yang pasti ini, VTube ke depannya, ini versi aku ya. VTube itu akan bergerak di bidang advertising, benar-benar bergerak di bidang periklanan. Jadi nggak ada lagi main nonton iklan dapat uang lagi, itu kita belum tahu juga, belum pasti juga, gitu. Karena yang digembar-gemborkan selama ini di grup WA yang aku di dalamnya juga ada di situ, itu bagaimana teknik memasang iklan, edukasi memasang iklan. Dan kadang-kadang aku ada hal-hal lucu juga di grup WA itu yang kadang-kadang nggak nyambung sebenarnya. Tapi kalau pada saat itu aku rasanya udah pengen keluar aja dari grup itu, karena aku pikir ya, aku hanya ingin menyampaikan saja kok, aku hanya ingin mereview saja kok, aku hanya ingin mengulas saja kok, gitu kan. Nggak terlalu militan juga di VTube. Tapi kalau aku keluar, aku nggak dapat informasi, aku nggak dapat perkembangan, nggak tahu perkembangan, karena aku nggak berkumpul bermain dengan orang-orang VTube, nggak. Jadi aku memang sengaja cari info sendiri, cari berita sendiri, kemudian aku ulas sendiri. Nah, jadi hari ini pribadi aku menyarankan kepada teman-teman yang sudah menanti atau berada di dalam situasi keraguan-raguan, tanya diri kita dulu. Kita ikut VTube di awalnya tujuannya atau mimpinya ingin mendapatkan uang. Tapi hari ini tanggal 10 Maret 2021 belum ada satupun channel video, belum ada satupun di Google atau di mana aku dapatkan berita tentang VTube sudah menyerahkan sertifikat keamanan aplikasi. Jadi sebelum aku tutup, yang memang hobi atau senang bermain aplikasi penghasil uang,
Gak usah tunggu VTube lagi. Cari aja aplikasi yang lain. Pelajari aplikasi yang lain. Masih aku ingatkan, dalam bermain aplikasi penghasil uang ini, tidak usah top up. Dan aku tidak ada niat untuk top up. Wah, meskipun aku punya teman di Batu Vulkanik, dia sudah menunjukkan keberhasilannya, itu rezekinya dia. Dia dengan caranya gitu. Dan aku tidak mau. Jangan top up karena kita belum tahu persis seperti apa nanti kejadian ke depannya. Seperti snack video. Kemudian ini ada Hello yang mirip dengan snack video. Seperti IG Like. Jujur aku sudah pernah dapat tawaran untuk endorse ya. Masuk email dan berkali-kali aku tolak karena itu bertentangan dengan sikapku gitu. Di aplikasi yang ditawarkan itu adalah aplikasi Kompas, itu aku tolak karena harus top up kan. Kemudian ada apa itu? Samsung Power atau Samsung Power kalau nggak salah. Samsung Power itu aku tolak gitu. Jadi aku mohon maaf, aku nggak bisa karena di situ setelah aku pelajari aku lihat sistemnya harus top up. Karena top up itu bagi aku ya seperti kita memakan uang teman-teman kita juga gitu. Kita main di satu aplikasi yang harus top up. Kemudian kita udah top up ini, kita ajak teman kita. Teman kita top up. Nah, kita kan akan ngerasain uang yang dia setorkan gitu kan. Artinya ya teman sendiri dimakan. Aku sih nggak pas, aku nggak cocok, nggak mau. Jadi di VTube ini juga ada beberapa teman-teman yang ikut kok gitu. Jadi aku cerita, aku tunjukin, aku kabarin, mereka mau ikut, ya udah ayo kita main. Begitu VTube tutup ya udah biarin aja. Ini hanya sebuah game kok gitu. Nah, kalau misalnya kita udah rugi data paket, rugi udah pakai wifi. Sekarang kalau itu yang dibahas tetap aja kita rugi karena kita juga membuka Facebook juga Facebook. Hanya lihat-lihat postingan orang. Kita buka Instagram juga ya kita hanya lihat-lihat postingan orang, syukur-syukur ada berita yang bagus gitu kan. Tetap aja pakai data terpakai. Hanya sebuah hiburan aja sama kita, bisa melihat postingan orang, bisa melihat berita. Ya kan? Jadi khusus untuk VTube ini teman-teman yang menanti kemudian ragu-ragu ya kalau aku tidak akan membahas VTube lagi dan setelah video ini ya aplikasi VTube akan aku hapus gitu. Karena aku bukan orang advertise. Dan aku rasa ini sudah final. Meskipun nanti di komentar tuh banyak ini. Banyak macam yang jadi jelas ya. Jadi jelas posisiku di mana ini gitu. Mungkin pada saat video-video yang lalu orang berpikir aku ini lovers-nya VTube. Aku membernya VTube. Dan hari ini mungkin orang berpikir aku haters-nya VTube. Tidak. Aku sangat menghargai hasil karya orang lain. Jadi di luar dari kegiatan YouTube ini, aku juga adalah pelaku seni gitu. Jadi aku menghargai setiap apa yang dihasilkan oleh orang lain. Jadi hasil karya orang lain, sekecil apapun, sejelek apapun itu ada nilainya. Itu kalau di seni gitu. Tidak pernah mencela hasil karya orang lain. Nah, aplikasi VTube ini kan hasil karya orang lain. Gayanya dia gitu. Tapi terjadi kubu lovers dan haters. Dan paling tidak aku harus coba cari satu kebenaran dulu sebelum aku mengambil sikap. Seperti apa nih VTube nih? Gitu, memang VTube ini sudah ada testimoni-testimoni yang menunjukkan dia punya penghasilan. Oh, dapat kok, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Bahkan kemarin aku nonton videonya siapa itu? Dirga Dadali ya. Aku baru tahu channel itu. Maaf ya kalau salah namanya, mohon maaf. Dia sempat punya pernyataan udah sempat beli rumah juga dari VTube. Itu kan luar biasa. Nah, itulah keberuntungan. Jadi kadang-kadang sedikit hidup ini ada gambling juga, keberanian kita lah gitu ya. Mengambil sebuah sikap, apakah kita main
berani mengambil resiko, atau kita hanya jadi penonton saja. Kita nggak mau ikut terlibat di situ karena kita takut, kita khawatir, kita ragu-ragu. Lebih baik memilih yang lain, gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum aku tutup videonya, aku tegaskan sekali lagi, aku ulang sekali lagi apa yang menjadi pernyataanku hari ini di 10 Maret 2021. Batas waktu yang diberikan Kominfo kepada Fitup untuk menyerahkan sertifikat aplikasi, kita ulangi, sertifikat keamanan aplikasinya, dan hari ini belum ada. Gitu. Besok udah tanggal merah, libur ya, hari Kamis. Dan mau kapan lagi itu, udah terlalu lama. Jadi cara kerja manajemen Fitup ini dengan Snack Video itu jauh berbeda. Snack Video itu tanggal 26 bulan 2 itu langsung berkoordinasi, dan tanggal 4 Maretnya sudah muncul di PSE. Ya, penyelenggara sistem elektronik. Nah, hari ini Fitup nggak ada di PSE. Udah berapa lama tuh? Kalau Pak Chandra Teja bilang itu udah berapa lama? Ya. Yang sudah pernah merasakan hasil dari Fitup ya itu keberuntungan lah. Ya, itu sudah mungkin sudah ketentuan seperti itu, sudah takdirnya seperti itu. Nah, yang sudah apa istilahnya fast track, yang sudah fast track itu ya risiko lah, risiko bisnis lah ya, risiko sebuah usaha lah. Jadi kalau hari ini kita lihat dalam kondisi pandemik ini, yang punya bisnis perhotelan, pariwisata itu juga banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, banyak yang masih ada juga bertahan juga gitu. Ya, mungkin juga ada usaha warteg gitu ya. Ada yang sudah tutup, memang sudah nggak bisa bertahan lagi, biaya operasional terus keluar, tapi pemasukan juga nggak seimbang. Itu resiko bisnis lah, sama seperti teman-teman memilih bermain Fitup itu ada resiko lah. Terima kasih Fitup, Fitubers, haters, dan lover yang sudah menyaksikan video ini. Kembali ke kita, kembali ke teman-teman, apakah ingin menunggu lagi lebih lama, punya kesabaran lebih lama lagi, punya waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan kepastian seperti apa nanti Fitup di versi 3.0, 3.0, 3.0. Atau teman-teman memang niatnya main aplikasi ini memang mau dapat duit, ya jangan tungguin. Atau masih mau nunggu, boleh sambil nunggu Fitup bagaimana perkembangannya, sambil main di aplikasi yang lain gitu. Lihat-lihat aplikasi yang lain. Kalau memang senang gitu, merasa terhibur dengan aplikasi-aplikasi penghasil uang. Kalau teman-teman punya kemampuan lagi untuk mengambil risiko lebih besar, mau top up silakan. Kita masing-masing punya hak. Ayo kita saling menghargai. Teman-teman punya hak untuk top up, aku menyarankan jangan top up. Tapi kalau teman-teman punya keberanian, berani ambil risiko lagi, memang sudah terbiasa mengambil risiko dan tantangan, silakan, ya monggo, tidak ada masalah. Jadi mari kita saling mulai membiasakan diri untuk saling menghargai setiap keputusan yang diambil. Jangan terbiasa saling menghujat, jangan terbiasa saling mencaci maki, gitu ya. Pernah baca berita nggak di Google atau di media yang lain bahwasanya netizen Indonesia itu komentarnya paling parah. Komentarnya paling parah tuh netizen Indonesia. Jadi kita jangan termasuk bagian dari yang itu. Kita sharing, berbeda pendapat itu biasa, berbeda pilihan itu biasa. Tapi tujuannya bukan mencari musuh, bukan mencari terus berkelompok-kelompok gitu. Nah biarin aja, orang yang masih mau bertahan di Fitup itu biarin aja. Dia pengen belajar lagi bagaimana Fitup, dia pengen lebih tahu lagi, mungkin rasa penasarannya masih dalam, masih tinggi rasa penasarannya, pengen tahu lagi Fitup seperti apa. Tapi kalau untuk mendapatkan sistem yang sama seperti yang lalu, seperti yang sebelumnya, itu mungkin bagi aku itu mungkin tidak ada lagi gitu. Nonton iklan dapat poin, nonton iklan dapat poin, nungguin. Terus ditukarin lagi dari bintang 1 yang gratis ke bintang 1 berbayar. Bintang 1 berbayar lagi tapi paket yang kedua, paket yang ketiga sampai paket yang ke-8. Gitu ya. Kenapa Kominfo meminta Fitup menyerahkan sertifikat keamanan aplikasi? Ini alasannya. Nah, di sini aku coba tunjukin ke teman-teman kenapa Kominfo itu membutuhkan sertifikat keamanan aplikasi. Karena coba kita ketik, ini tadi udah masuk di Play Store ya. Kita ketik Fitup
kemudian kita search aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini berapa banyak di sini aplikasi yang logonya itu menggunakan logo VTube, AdSense VTube, VTube terbaru, Telegram Guide. Nah, berapa banyak nih? Kayaknya lebih berapa nih? Ada 10 nggak ya? Nah, ini yang nanti akan membuat para VTuber atau member-member VTuber yang akan bingung dengan keberadaan aplikasi yang ada di Play Store. Apalagi member-member baru, mungkin yang baru diajak atau mungkin yang masih penasaran, dia akan membuka Play Store dan dia melihat ini. Nah, yang mana gitu. Ya, ini sudah aku kasih contoh. Lah, ini masih ada VTube VPN. Masih banyak VTube begini. Nah, ini yang ingin dicegah oleh Kominfo agar VTube yang asli itu ya benar-benar sudah aman aplikasinya. Tidak ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang mengatasnamakan VTube. Nah, ini maksudnya. Itu yang aku pahami. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, aku rasa itu yang aku mau sampaikan. Aku rasa cukup pembahasan tentang VTube dan kita tidak bisa jalan di tempat membahas VTube terus. Kita harus update lagi berita-berita terbaru yang lain, hal-hal yang baru, hal-hal lain, aplikasi-aplikasi yang baru. Dan channel video ini bukan khusus untuk membahas tentang aplikasi-aplikasi aja. Aku akan upload apapun video yang ingin aku upload gitu. Jadi aku tidak mau terbatasi, tidak mau terkekang dengan ini. Kalau ya ini kontennya ini aja, konsisten enggak. Aku tetap upload video apa yang ingin aku upload gitu. Terima kasih, tetaplah jaga persahabatan. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Biasakan lagi untuk berkomentar yang lebih baik, berkomentar lebih sopan. Kalau bukan pilihan kita, ya kita tidak bisa memaksakan orang harus sama dengan apa yang kita pilih. Kita tidak bisa minta orang harus sama dengan apa yang kita pikirkan. Sedangkan yang satu rahim saja, lahir dari satu rahim aja bisa berbeda loh. Apalagi yang kita berbeda tempat, berbeda lokasi, berbeda ciri khas, berbeda adat istiadat, berbeda gaya dan logat bahasanya, berbeda cara pikirnya. Tapi jangan jadikan permusuhan. Kita berbeda pendapat, kemudian kita sharing, kita coba cari yang benarnya, itu baru oke. Mantap. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini apa yang aku sampaikan dapat dipahami dan aku menjelaskan dengan baik. Dan silakan berkomentar yang baik juga. Semangat terus VTubers Indonesia. Yang tidak lagi VTubers Indonesia, jangan berubah jadi haters. Harus lebih bagus lagi, lebih maju lagi, mencari aplikasi yang lain, cari lagi hal-hal baru yang lebih menantang. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bang Ali The Coach. Assalamualaikum.